Selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal hasil cetak ya, printer HP OfficeJet 7720, 7730 dan 7740. Ini adalah printer A3. Printer A3-nya seperti ini ya. Kita kasih lihat dulu modelnya HP OfficeJet 7720. Sebentar. Ya, ini adalah printer HP OfficeJet 7720 ya, seperti ini. Nah, printer ini sudah bisa dimodifikasi. Jadi sudah bisa dibikin sistemnya chipless atau info system. Jadi dia pakai tangki tinta. Jadi tujuannya adalah supaya biaya cetaknya atau cost cetaknya itu jadi murah. Terutama teman-teman yang punya usaha cetak, fotokopi, cetak isi buku, mau cetak ID card atau cetak undangan, teman-teman bisa pakai printer ini sebagai salah satu alternatif untuk biaya cetak murah dan bisa cetak sampai ukurannya A3. Nah, setelah dimodifikasi infus itu banyak yang tanya, kira-kira hasil cetaknya itu seperti apa? Printer ini bisa nyetak seperti apa? Jadi teman-teman mau tanya kira-kira printer ini bisa buat bisnis cetak apa supaya bisa menghasilkan. Nah, ini ada beberapa hasil cetak daripada grup yang sudah ada di grup pengguna printer HP. Teman-teman di sana sudah pada kasih hasil cetak yang mereka lakukan ya. Jadi di sini saya rangkum jadi satu supaya teman-teman bisa langsung lihat. Salah satunya ini adalah cetak ID card atau kartu BPJS ya. Contohnya ini kartu vaksin. Nah, ini pakai bahannya PVC. Jadi tintanya printer ini pigmen, dia bisa cetak seperti ini. Terus apalagi yang kita bisa cetak, yaitu cetak undangan dengan kertas BC atau brief card. Setelah cetak undangan, printer ini juga bisa cetak foto ya. Ini contohnya saya cetak ukuran A4 pakai photo paper Spectra 260 gram. Glossy photo paper yang atas. Kalau yang bawah ini pakai stiker matte dari merek Gridstar 120 gram untuk ketebalannya. Jadi tinggal tergantung dari teman-teman kebutuhannya mau cetak foto atau cetak stiker. Yang ini glossy, yang ini stikernya matte. Kemudian ada lagi cetak stiker ya, cetak stiker itu bahannya juga bisa cetak stiker HVS, glossy dan juga bahannya yang matte itu juga bisa. Setelah itu kita bisa cetak yang namanya kertas HVS, udah pasti ya, kita cetak isi buku. Terus kita cetak juga kertas konkot atau kertas buffalo, itu buat cetak cover, cetak sertifikat seperti ini. Cetak undangan juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa custom cetak undangan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada yang butuh cetakan misalnya untuk undangan atau ulang tahun yang mungkin sekitar 100 sampai 200, custom design sendiri teman-teman bisa lakukan sendiri dan bisa cetak pakai kertas brief card atau pakai kertas inkjet untuk bikin undangan. Nah, ini juga kertas jasmine ya untuk cetak seperti ini. Contohnya nih kita cetak kartu nama ya, kita juga bisa bikin kartu nama seperti ini atau juga bisa buat undangan. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman mau pakai buat apa. Kemudian ini dia saya cetak lagi photo paper glossy, di bawahnya juga sama. Ini kayak modelnya stiker glossy kalau nggak salah ya, saya lupa. Menggunakan tintanya ini jenis tinta pigmen, tintanya tinta pigmen. Kemudian ada lagi, nah ini dia perbandingan cost atau biaya cetak kalau pakai tinta original dengan yang sudah dimodifikasi infus. Ini saya zoom ya. Nah ini kelihatan di sini untuk cost cetak kalau pakai tinta yang sudah dimodifikasi atau tinta botolan itu biaya cetaknya atau cost per piece-nya itu cuma Rp8,93. Jadi sangat-sangat murah. Kalau pakai original itu harganya sekitar Rp340 untuk yang cetakan dokumen hitam. Jadi kalau kita pakai tinta yang sudah diinfus itu jauh-jauh lebih hemat karena tujuannya adalah kita mau cetak banyak ya. Jadi kita juga harus perhatikan berapa biaya kos cetaknya per lembar karena memang printer ini ditujukan untuk bisnis. Nah, itu yang saya bisa sharing sebagian dari apa yang teman-teman di grup sudah bagikan juga. Jadi kita juga sama-sama berbagi informasi. Kalau teman-teman lagi cari informasi printer A3, apa yang bisa dipakai untuk bisnis teman-teman, ya usaha fotokopi. Nah ini salah satunya adalah si HP OfficeJet 7720 atau 7740, tapi yang sudah dimodifikasi infus. Kalau nggak dimodifikasi bisa nggak? Ya tetap bisa, tapi kembali lagi, cost cetak, biaya cetaknya itu akan menjadi lebih mahal, ya jadi tergantung kebutuhannya.
Nah, di pengguna printer HP tadi hari ini saya juga cek ada yang barusan pakai itu cetaknya buat sebentar ya. Cetaknya itu buat ini. Kasih contoh untuk hasil cetaknya sebentar ya, saya lihat di sini grupnya. Sini ada yang kasih contoh tadi. Nah, ini dia. Cetak kertas HVS dengan tintanya yang satu ini sebelah kiri ini tintanya tinta pigmen, yang sebelah kanan ini dia pakai tintanya tinta dye. Kertas 80 gram HVS, kalau tinta pigmen sama dye itu memang untuk penyerapannya lebih bagus di dye. Untuk warnanya juga lebih kontras, lebih hidup, lebih cerah. Tapi tergantung masing-masing kebutuhannya apa, karena si pigmen ini dia tidak luntur, sedangkan tinta dye ini masih luntur kalau kena air. Setelah ini juga ada hasil cetaknya lagi. Seperti ini, tadi ada beberapa hasil cetaknya. Sebentar ya, kita kasih lihat lagi supaya teman-teman juga bisa tahu. Ini hasil cetaknya yang ini, oh udah, ini berarti yang tadi hasil cetaknya pakai tinta pigmen dan juga tinta dye. Ya, jadi tergantung dari teman-teman kira-kira mau lebih sukanya cocoknya pakai tipe tinta yang mana, karena kalau ini sudah dimodifikasi infus, teman-teman juga bisa isi tintanya pakai dye atau pakai pigmen. Tapi saya lagi cek kira-kira kalau pakai dye itu ada kendala nggak, karena originalnya itu tintanya pigmen. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di sharing silakan ya, supaya teman-teman bisa saling belajar, kita juga saling dapat informasi, kita tukeran informasi. Di mana saya selalu memberikan informasi dan edukasi kalau kita punya beberapa printer yang bisa dipakai untuk usaha cetak. Jadi mereknya itu sekarang makin banyak, harga juga semakin terjangkau, dan juga teman-teman akan banyak punya pilihan. Ya, semoga informasi bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.